Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai konsep elastisitas penawaran dan teori penawaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Nah, secara prinsip, pengukuran rasio perubahan yang terjadi dalam elastisitas penawaran sama dengan metode pengukuran dan elastisitas permintaan. Metode yang dilakukan pengukurannya, elastisitas titik dan elastisitas busur. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah sebagai berikut. 1. Tingkat substitubilitas dengan produk lain. 2. Perubahan harga input. 3. Pertumbuhan dan modal perusahaan. 4. Kebijakan pemerintah dan perekonomian. 5. Persaingan. 6. Pertumbuhan pangsa pasar potensial. Nah, selanjutnya, perhatikan bentuk kurva penawaran yang berkaitan dengan elastisitas penawaran pada gambar di belakang saya ini. Perhatikan dan pelajari. Untuk selanjutnya, aplikasi konsep elastisitas. Hubungan elastisitas harga adalah rasio perubahan presentase harga dan presentase perubahan kuantitas, penerimaan total, dan pendapatan marginal. 2. Pergeseran beban pajak. Pergeseran beban pajak adalah masalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak terakhir setelah terjadi pengesahan. Ketiga, teori Copwell atau teori sarang laba-laba. Teori Copwell merupakan teori yang menjelaskan tentang siklus harga dan naik turunnya jumlah produksi pada jangka waktu tertentu. Teori ini terjadi pada produk pertanian karena 1. Berfluktuasi pada musim ke musim. 2. Reaksi terlambat time lag dari produsen terhadap warga. 3. Undurable goods, barang tidak tahan lama. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di samping saya ini. Gambar di samping saya ini adalah gambar mengenai hubungan elastisitas harga dengan total revenue, TR. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silsilatul Widadah. Saya akan menjelaskan tentang teori penawaran. Teori penawaran ada 7. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi penawaran harga barang yang dimaksud. Yang kedua, barang substitusi. Yang ketiga, struktur biaya atau harga bahan baku. Yang keempat, orientasi produksi. Yang kelima, estimasi atau perkiraan harga. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Dan yang ketujuh, lain-lain. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah teori yang terkait dengan penawaran. Salah satu contohnya ialah jika harga barang tinggi, tentu jumlah barang yang akan dijual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang lebih rendah, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan akan semakin langka. Seperti gambar kurva tersebut. Terus saya akan menjelaskan tentang pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Sementara itu, sebuah kurva dapat dikatakan mengalami pergeseran apabila perubahan yang terjadi disebabkan oleh perubahan ceteris paribus
dan bukan karena perubahan harga barang atau jasa yang dimaksud. Kemudian penentuan harga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga ekuilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas tersebut menyeimbangkan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak membeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Teori penawaran adalah perbandingan terbalik antara penawaran terhadap harga, yaitu apabila penawaran naik, maka harga relatif akan turun. Sebaliknya, jika penawaran turun, maka harga relatif akan naik. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut. Dalam menganalisis kurva penawaran, perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan, seperti contoh kurva di atas. Sekian dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.